Semuanya, saya lihat wajah-wajah yang bersuka cita hari ini. Karena Tuhan Yesus kita keren, amin. Colek kanan kiri, Tuhan Yesus kita keren, amin. Haleluya. Terima kasih buat Pak Gem yang berikan kesempatan saya untuk bersaksi di tempat ini. Ini kali pertama saya di sini, ya di tempat ini bersaksi dan mimpin pujian ya. Puji nama Tuhan. Saya percaya kalau kita boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Semua karena kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan sungguh nyata buat setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mungkin di antara saudara ada yang sudah pernah dengar kesaksian saya sebelumnya di YouTube atau melalui apapun, mungkin pernah ada di sini dengar. Ada beberapa ya. Kalau yang belum dengar boleh subscribe channel YouTube saya Agung Worshiper TV. Apa sekalian promosi aja gitu ya. Ya, jadi saya bersaksi di tempat ini, saya menyampaikan kasih Tuhan yang sungguh dahsyat dan ajaib yang saya alami dalam hidup saya. Jadi kalau saudara boleh tahu bahwa saya adalah salah satu survivor leukemia. Leukemia itu apa? Itu kanker darah, saudara. Jadi kanker darah itu sangat berbahaya dan sangat mematikan bahkan di seluruh dunia. Karena penyakit yang paling mematikan di seluruh dunia, kanker itu nomor satu. Ya, nomor satu. Singkat cerita seperti ini. Saya divonis dokter waktu itu terkena leukemia itu pada tanggal 8 Juli 2022 tahun lalu. Nah, sebelum waktu saya didiagnosa leukemia, saya tidak pernah terpikirkan dalam hidup saya, bahkan benak saya, apalagi ingin gitu ya, kok bisa saya mengalami hal seperti ini. Tapi saya percaya di balik semua itu ada rencana Tuhan yang dahsyat dan ajaib buat kehidupan saya. Dan akhirnya sebelum saya divonis dokter tanggal 8 Juli tersebut, ya saya melakukan pemeriksaan waktu itu, pemeriksaan darah waktu itu ya di salah satu rumah sakit di Tangerang. Dan saya cukup terkejut dan sangat kaget karena dijumpai di darah saya itu ada terkesan leukemia, baru terkesan ya. Karena kebetulan di rumah sakit di Tangerang itu tidak ada ahli onkologi atau ahli darah gitu. Jadi mau nggak mau saya harus dirujuk ke RS Darmais. Tahu ya RS Darmais itu rumah sakit kanker nasional itu di Jakarta Barat, gitu loh saudara. Nah, waktu pas saya sebelum dinyatakan benar saya leukemia itu, nah ini gambar pertama dulu ya, nomor 1, ini tahun 2018 ya, ganteng ya. Itu saya sebelum divonis leukemia. 5 tahun sebelumnya ya, nggak pernah ada di benak saya akan mengalami leukemia. Ini saya selesai pelayanan waktu di Taman Anggrek waktu itu di Jakarta. Ya, jadi waktu pas saya sebelum divonis itu, saya mata kanan mata kiri saya itu sudah ada darah, saudara. Ya, jadi saya melihat itu udah nggak jelas. Telinga saya juga penuh dengan darah, gitu loh. Nah, waktu tanggal 3 Juli 2022 waktu saya pelayanan di Jakarta, saya sangat terkejut dan kaget. Saya dengar sangat jelas Tuhan bicara sama saya. Wow, Tuhan bicara. Dia bilang gini kepada saya, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dibilang gitu. Itu ada di Mazmur 37 ayat 5, saudara. Saya nggak ngerti dong maksud Tuhan apa gitu kok. Saya disuruh serahkan hidup saya kepada Tuhan, suruh jadi pendeta gitu, kayak gimana gitu. Saya juga nggak tahu gitu kan. Saya masih kerja, saya tuh masih kerja sekuler juga gitu kan. Itu tanggal 3, itu hari Minggu, dan divonisnya di Jumat tanggal 8, 4 hari sebelum. Jadi memang untuk mempersiapkan hati saya untuk menghadapi lembah kekelaman ini. Makanya kalau saya kesaksian di mana-mana tuh saya beri judul 12 hari melalui lembah kekelaman bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, karena bersama dengan Tuhan Yesus pastinya Tuhan izinkan ini terjadi. Dan akhirnya berita itu datang melalui WA saya dari rumah sakit, dan benar saya mengidap kanker darah atau leukemia. Wah, langsung depresi dong ya. Pasti shock gitu loh, secara psikologis gitu loh. Nah, ini waktu pas pemeriksaan di Tangerang tuh telinga kanan itu ya, yang hitam itu darah itu kayak mau meletus gitu. Boom, gitu. Tapi puji Tuhan, ini saya udah dengar, udah hilang, darahnya udah nggak ada gitu. Ya. Nah, akhirnya waktu pas tanggal 8 Juli itu akhirnya saya dirujuk ke RS Darmais. Tanggal 30 Agustus itu saya dicek darah lagi, diambil darah lagi di RS Darmais, dan hasilnya keluar nggak lama kemudian. Dan kanker darah yang saya idap itu jenisnya CML, Chronic Myeloid Leukemia. Jadi banyak yang tanya kalau saya kesaksian, Kagum, stadium berapa? Kalau kanker darah itu tidak ada stadium, jadi hanya ada jenisnya ada 3.
mau nggak mau saya jadi belajar nih kedokteran. Jadi saya ada 3, AML acute myeloid leukemia, ALL acute lymphocyte leukemia, dan terakhir itu CML chronic myeloid leukemia. Semuanya berbahaya nggak? Sangat berbahaya, bahkan sangat mematikan gitu, sangat mematikan. Bahkan data dari RS Darmais waktu itu di tahun 2022 kemarin, itu pasien CML se-Indonesia yang hidup dan sehat hanya saya. Se-Indonesia loh. Waduh, kok bisa kayak gitu Tuhan ya? Ya nggak tahu lah gitu. Ya, Tuhan punya agenda gitu kan. Dan akhirnya waktu pas tanggal 30 Agustus itu saya dicek CML dan tanpa diduga saya hyperleukosit. Jadi 5 kali di atas manusia normal. Normal itu kan kisaran 100 ya. Kalau ditulisan itu di labnya itu 10 gitu. Sedangkan saya 585 kali dari manusia normal. Itu kalau saya berdiri kayak gini digoyang. Itu bisa sudden death atau kematian tiba-tiba. Kalau mungkin pernah lihat ada di YouTube tuh ada hamba Tuhan kan tiba-tiba jatuh gitu kan. Nah itu nggak tahu ada darahnya. Coba dicek. Kayak gitu. Itu bisa terjadi dalam kehidupan saya. Dan puji Tuhan, selama 2 bulan sebelum saya dimasukin ke IGD bahkan ke ICU, itu saya pakai tuh tabung oksigen tuh ada tuh ya. Itu salah satu gereja pelayanan kemana-mana waktu itu sempat ketemu Pak Win juga ya. Ya kan? Kemana-mana saya tuh pakai tabung oksigen. Itu kalau saya buat tabung oksigen, tahu nggak yang nangis siapa? Ibu-ibu yang nangis. Nggak perlu saya ditangisin, doain aja. Saya percaya Tuhan pasti sembuhkan dengan waktunya dia gitu. Ya kan, karena kenapa saya pakai tabung oksigen itu? Karena saturasi darah saya udah up and down, jadi bisa sewaktu-waktu saya bisa jatuh, pingsan, terus stroke, meninggal gitu loh ya. Dan akhirnya saya ditahan tuh sampai RS Darmais tanggal 30 Agustus. Dan kemudian di tanggal 1 September 2022 itu saya dites COVID atau PCR. Tanpa diduga-duga sekali lagi saya kena COVID. Jadi udah hiperleukosit, leukemia tambah COVID. Wah udah, dokter makin tambah pusing nanganin saya. Saya ditangani 5 dokter. Itu dokter spesialis semua itu di RS Darmais gitu kan. Karena kalau orang udah kena kanker, COVID 100% pasti meninggal. Pasti udah gitu. Udah hitung-hitungannya tuh udah jelas tuh secara medis gitu. Ya kan? Dan udah akhirnya saya masuk deh tuh dimasukkan waktu itu ke awalnya di ruang IGD dulu kan. Waktu itu saya doa sama Tuhan, saya minta 2 hal sama Engkau Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, ini di ruang IGD nih. Waktu saya ditransfusi darah, karena waktu itu HB saya habis. Bukan habis sih, maksudnya drop di 7,2 gitu loh. Ya, di 7,2 karena dihajar sama sel darah putih kan. Saya doa sama Tuhan, tolong jangan bikin kepala saya pusing yang pertama, yang kedua jangan bikin saya mual. Karena kalau di rumah sakit rumah sakit kanker nasional itu suasananya beda gitu dengan rumah sakit yang lainnya. Dan benar gitu. Dan Tuhan kabulkan. Waktu pas pintu IGD dibuka, saya masuk. Itu pasien dari ujung udah jerit-jerit tuh. Wah, sakitan mereka. Sakit tuh gak dibuat-buat, beneran itu serius. Sampai dikasih painkiller ya, dosis 1 gitu. Dosis 2 biasanya gitu kan, bertahap. Terakhir tuh morfin, paling tinggi tuh morfin. Meninggal. Makanya di samping saya, dia tenang-tenang meninggal. Yang di ujung sana jerit-jerit dulu, nyebut nama Tuhannya, meninggal gitu kan. Saya kasih oksigen tuh kayak gitu, ya di hidungnya. Jadi saya nggak dikasih ventilator gitu. Aneh juga gitu, kenapa ya? Gitu. Nah akhirnya waktu pas saya dibawa ke itu di ruang IGD itu saya dipindahkan ke ruang ICU. Nah waktu pas dipindahkan, nah ini di ruang ICU ya. Nah waktu pas saya dipindahkan ke ruang ICU, sebelum ruang ICU saya dimasukkan ke zona merah. Ya, zona merah itu tempat transisi sebelum masuk ke ICU. Nah, semua pasien kanker dan COVID dimasukkan ke situ. Saya hanya melihat tempat tidur kosong, ruangannya besar, terang gitu kan. Ada toilet di dalamnya, terang, tapi nggak ada siapa-siapa, hanya saya sendiri. Itu bekas tempat tidur pasien itu banyak gitu kan. Itu saya dipindah jam 1 atau jam 2 pagi, saya lupa, sekitar jam segituan. Itu suasananya horor banget gitu, karena di toilet itu pintu toilet bisa gerak sendiri loh. Saya cuma sendirian itu di dalam itu ruangan gitu. Dan akhirnya waktu pas pagi jam 7 saya dipindahin dong ke ruang ICU. Saya tanya suster, saya dimasukin kemana itu? Oh itu zona merah gitu. Tapi semua pasien yang keluar dari situ semuanya meninggal. Semuanya meninggal, jadi saya bangkit dari kubur. Saya sendirian yang hidup gitu kan. Ya udah, akhirnya dibawa masuk ke ICU. Nah ini di ICU masih bisa foto ya, ya kan? Bisa video ya. Ada ntar videonya tuh 1 menit. Tapi ntar ya. Nah, saya juga sendiri pun heran gitu. Kok mana ada gitu pasien apalagi di ruang ICU tuh boleh bawa handphone. Coba deh, saudara boleh cek deh.
Tanya deh tetanggamu siapa kayak gitu kan, yang sakit gitu ruang ICU, boleh nggak sih bawa handphone di ruang ICU? Pasien di ruang ICU, nggak ada yang boleh, nggak boleh. Ini bahkan bapaknya Jeremy ini waktu mau foto aja dimarahin tuh, jangan gitu, padahal dulu jauh banget gitu. Lah saya malah mainan handphone gitu, hai guys gitu, video kan, kesaksian gitu. Karena emang ada maksud Tuhan untuk saya bersaksi meninggikan nama Tuhan Yesus gitu, bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia Allah kita yang hidup, bukan Allah kita yang mati. Amin. Kuasanya dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap sama. Puji nama Tuhan. Dan akhirnya Tuhan izinkan saya mengalami masa kritis waktu itu, tepatnya tanggal 5 September. Nah 5 September. Jadi waktu itu saya diinfus di sini, di tangan kiri ada tuh nomor 6 ya kalau salah fotonya. Diinfus dan itu kan macet karena saya hyperleukosit. Nah, nomor 8 ya. Hyperleukosit dan itu hancur vena saya. Itu dicambuk ya, kayak seperti dicambuk kayak Tuhan Yesus tuh cambuk. Itu sakitnya loh, sakit banget gitu kan. Sampai ke sini-sini gitu loh. Itu kayak seperti ditarik ribuan orang kayak didudukin gajah tapi nggak putus-putus gitu kan. Akhirnya saya dikasih painkiller sama suster. Dosis 1 nggak mempan, dosis 2 nggak mempan. Ujungnya kasih morfin, makin tambah sakit gitu kan. Nah waktu itu saya udah gemeteran, demam tinggi, udah nggak tahan kan, benar-benar sakitnya luar biasa. Saya bilang sama suster, tolong cabut aja, nggak apa-apa gitu, cabut aja gitu kan. Tapi enggak, jangan cabut, ini reaksi obat katanya. Tapi saya percaya kayak bukan reaksi obat gitu kan, nggak enak banget rasanya. Ya udah akhirnya saya udah gemeteran, saya masih pegang handphone itu, ngubungin semua keluarga, jatuh tuh handphone, udah nggak sadar, setengah 3 pagi, tanggal 5 September ya teman, tanggal 5 September 2022 jam setengah 3 pagi, itu yang saya lihat nih, ya, saya udah nggak ada gitu. Jadi ini bumi ini yang kita di sini, saya udah lihat dunia yang akan datang, kehidupan yang kekal, seperti firman Tuhan katakan, saya udah lihat cahaya terang luar biasa. Tapi di sana hanya beberapa detik aja. Dan itu kejadiannya di bumi itu setengah 3 pagi, saya bangun itu jam 8 pagi. Itu udah berapa jam tuh? 5 jam lebih ya kalau nggak salah ya. Di sana sangat singkat sekali gitu. Saya yang lihat itu aja gitu. Sekelas gitu kan. Nah waktu pas saya ngalamin itu, tadinya kan masih sakit tangan saya. Waktu itu saya bilang sama Tuhan sebelum jam setengah 3 pagi, Tuhan kalau memang ini waktunya saya harus kembali kepadamu, saya kembali. Tapi kalau memang belum waktunya kembali, pulihkan dan sembuhkan saya seperti semula. Saya cuma bilang gitu aja gitu. Apakah langsung sembuh? Enggak gitu, makin tambah sakit. Dan waktu pas bangun jam 8 pagi itu, tangan saya udah gak terlalu sakit gitu. Udah gak terlalu sakit, tapi jauh lebih enak lah, jauh lebih enak. Dan akhirnya dokter Erik datang, dia bilang nanti jam setengah 8 malam kita akan melakukan namanya tindakan CVC. CVC itu Central Vena Catheter. Jadi dada saya dibolongin pakai jarum yang cukup panjang dan besar, tadi nomor 8 itu tuh. Nah ya, itu tembus sampai ke jantung. Boom. Tujuannya untuk apa? Untuk kemoterapi. Karena ini saya udah hancur, udah nggak bisa terima obat, jadi mau nggak mau ya infus, ambil darah dari sini semua gitu. Itu sempat pendarahan waktu jam setengah 12 malam. Dan saya percaya saya boleh ada tuh semua karena Tuhan kasih keberanian buat saya, dan semuanya berjalan dengan baik gitu, tidak terjadi hal-hal yang gimana gitu. Dan puncaknya pada tanggal 6 September itu hari Selasa 2022 jam 6 pagi, inilah titik awal saya dengan Tuhan Yesus. Jadi waktu saya di ruang ICU, saya lagi tiduran ya. Ruang ICU itu bentuknya dari kaca gitu, jadi tembok kaca kanan kiri depan, pintunya sliding, ada passwordnya, pasien sendiri-sendiri gitu kan. Yang lain udah sunyi senyap gitu, karena udah tinggal nunggu kematian aja. Kalau saudara boleh eja pelan-pelan, ICU, apa itu? ICU kan tulisannya kan, ICU, ya kan? Iya tinggal ya, bertemu Tuhan aja gitu kan. Ya karena ya, hanya saya sendiri pasien yang sadar di ruang ICU gitu, hanya saya sendiri, yang lain udah tinggal nunggu lewat aja gitu. Tanggal 6 September jam 6 pagi itu tiba-tiba saya seperti merasakan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya, seperti ada yang masuk ke ruangan saya, dan itu sangat-sangat pekat, merangkul badan saya gitu, dengan kuat tapi enak gitu loh. Gimana tuh rasanya? Dengan kuat tapi enak. Yang saya rasakan apa? Ada damai sejahtera, sukacita, ketenangan, kelemah lembutan, kasih yang tanpa batas. Dan saya kenal dan saya tahu itu Tuhan Yesus, walaupun saya tidak melihat dia secara fisik itu. Manifestasinya apa? Saya tuh nangis seperti kayak anak kecil, wah gitu kan, meraung-raung gitu. Dokter suster di depan, dia lihat saya gitu. Monitor semua baik-baik aja, sensor baik-baik aja. Mau masuk kan, dikunci sama Tuhan, nggak bisa masuk. Jadi itu hanya
Tuhan Yesus dan saya. Karena momennya saat itu Tuhan Yesus mau bicara sama saya. Dia bilang gini sama saya udah saksikan ke banyak-banyak orang. Dia bilang gini, ini buat kita semua juga ya. Berserahlah, aku yang bekerja bagimu, aku tidak meninggalkanmu. Aku akan pakai kamu menjadi saksiku yang hidup bagi banyak orang. Aku yang akan melengkapimu. Itu Tuhan Yesus ngomong gitu buat saya. Saya dalam hati, Tuhan siapa saya? Saya debu tanah gitu. Kok sebegitunya saya berharga di mata Tuhan. Dan saya percaya setiap kita berharga di mata Tuhan. Amin. Amin. Apapun yang terjadi dalam masa lalu, dalam hidupmu, pergumulan hidupmu, engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan setiap kehidupan kita. Dia menyertai setiap langkah kehidupan kita. Bagi kita yang percaya dan meresponi Dia dengan benar. Seperti Pak Gembala tadi bilang ya, responi Tuhan dengan benar. Gitu, ya kan? Nah akhirnya waktu pas Tuhan datang di tanggal 7 September, saya dicek lagi dong, dicek PCR lagi. Dan tanpa diduga-duga mujizat Tuhan terjadi, saya sudah negatif COVID. Yang pertama. Dan yang kedua, saya sudah tidak hyperleukosit, normal semuanya. Puji Tuhan. Gitu. Masih ada satu PR lagi, leukemianya gimana, ya kan? Saya percaya Tuhan tuh bekerja nggak setengah-setengah, amin. Ya, Tuhan tidak bekerja setengah-setengah, tapi Dia akan menyelesaikan, menuntaskan segala sesuatunya. Nah waktu pas di ruang ICU itu, waktu pas tanggal 6 itu, saya dikasih ayat sama Tuhan Yesus ya, di Mazmur 23 ayat 4. Kalau boleh kita lihat sama-sama, dibaca sama-sama. Mazmur 23 ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kalau sebagian dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, through I walk through the valley, the shadow of the dead. Jadi kita hanya melalui lembah bayang kematian. Kita tidak tinggal di dalamnya, tapi kita hanya melaluinya bersama dengan Tuhan Yesus yang selalu memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Amin saudara. Jadi jangan takut ya dalam menghadapi kehidupan ini. Engkau nggak sendiri. Engkau tidak sendiri. Kasih tahu kanan kirinya, engkau nggak sendiri. Tuhan Yesus ada sama kamu. Kasih tahu lagi, Tuhan Yesus sayang banget sama kalian semua. Ya, gitu loh. Dan akhirnya waktu pas tanggal 8 September hari Kamis itu saya dilakukan tindakan namanya BMP. Itu tadi ada fotonya yang saya lagi duduk. Nah itu BMP itu bone marrow ya istilahnya. Itu sumsum tulang belakang saya tuh dibolongin sini. Ya, pakai jarum yang sangat besar, cukup besar. Dimasukin alat. Jadi sumsum saya diambil 5 cc. Tulang belakang saya dicungkil pakai spatula. Wah, rasanya gimana? Ngilu coy. Ngilu banget gitu kan. Tapi saya percaya, saya semua berani itu karena Tuhan Yesus memberikan keberanian buat saya. Tujuannya apa itu dokter? Untuk mempatenkan atau meneguhkan supaya benar-benar jelas bahwa saya itu adalah CML jenisnya. Jadi obatnya biar tepat gitu. Jadi tidak dosisnya terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah, tapi tepat. Nah tadi waktu saya udah dibolongin sininya, akhirnya dicabut sama dokter. Ya, saya tadinya mau di kemo yang infus kan, tapi akhirnya obat kemoterapi yang oral saya bawa tuh ada, saya belum minum, nanti habis ini saya minum 400 mg. Dan puji nama Tuhan sampai sekarang saya masih rawat jalan. Dan akhirnya pada tanggal 10 September hari Sabtu dokter memutuskan saya untuk pulang dan rawat jalan. Men, saya rawat jalan sampai sekarang. Dan puji nama Tuhan, pemeriksaan darah dari bulan November 2022, Desember 2022, Januari 2023, Februari 2023, Maret 2023, semuanya hasilnya baik, sehat, dan normal. Amin. Semua karena anugerah Tuhan. Nah, foto selanjutnya ada tuh, nomor 10 kalau nggak salah. Ya, jadi inilah saya sekarang. Saya boleh berdiri sekali lagi di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Ini waktu saya bimbing KKR Desember ya 2022 kemarin. Saya udah gemuk ya. Sebelumnya kurus banget kan gitu. Foto selanjutnya. Nah ini tim saya nih. Jadi waktu itu sebelum 3 bulan sebelum saya divonis leukemia, itu saya bentuk tim ini namanya Rapture Worship Music. Namanya serem banget katanya gitu kan. Kenapa namanya seperti itu? Tanya sama saya nanti, saya jelasin. Itu Joyce, Andre, Donald, sama Tio ini udah kayak keluarga buat saya. Karena mereka juga yang support saya gitu. Mereka yang bawa tabung oksigen ke tempat saya waktu itu. Dan akhirnya sampai saat ini nanti tolong doakan ya Bapak Ibu Saudara, di bulan April tepatnya tanggal 5 dan 6 saya akan melakukan cek ulang lagi
dan saya percaya saya sudah sembuh sempurna. Amin. Sebab tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan Yesus Allah kita. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus kita.